Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Lanbire Channel seri To Be Learn. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu teman saya yang sedang berkuliah di Mesir. Berikut hasil wawancaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, syukran kasiron sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dalam konten kali ini. Ya, sama-sama. Kali ini boleh perkenalkan diri dulu deh kepada orang-orang yang sedang menonton. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair di Mesir. Wa sobahul masa, masa unur di ini ya, di Indonesia atau lebih tepatnya di mana nih, Sri? Medan ya, Medan atau di Rampah. Dimanapun berada lah ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rifki Panjaitan. Sekarang lagi belajar di Mesir. Kemudian S1 insya Allah akan mengambil Syariah wal Qanun di jurusan Syariah Islamiyah. Kemudian di sini saya udah 6 bulan ya, 6 bulan dari akhir Januari 2020. Dan sekarang kegiatannya kuliah, tapi persiapan bahasa. Jadi kita belum masuk kuliah di jenjang ini ya, universitasnya, tapi di markas Syekh Az-Zaid gitu. Jadi mungkin itu dulu perkenalannya ya. Nah, kali ini juga aku mau ngasih sedikit pengantar ya teman-teman. Narasumber kita kali ini sebenarnya sudah menuntaskan studi S1-nya di Indonesia dan kemudian memutuskan kembali studi S1 lagi di Mesir. Nah, pertanyaan pertama aku kali ini berhubungan dengan hal itu. Alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk studi S1 lagi sekarang? Silakan dijawab. Ya. Mungkin anak apa dulu ya, sapa teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertanyaan, alasan kenapa milih untuk S1 lagi sekarang di Mesir. Nah, berbicara tentang kuliah di Mesir, erat kaitannya bicara tentang impian yang mungkin pernah ditulis-tulis atau dicoret-coret dulu di waktu SMA ya. Tapi sebelum SMA sebenarnya impian-impian untuk keluar negeri itu sudah ada ketika membaca novelnya Ahmad Fuadi ya. Itu salah seorang novelis yang itu sukses meraih impian juga begitu, studinya di luar negeri. Jadi sebenarnya impian itu bukan ke luar negeri atau ke Mesir aja gitu, tapi ya bagaimana dulu Rifki ingin ya kuliah lah di luar negeri, baik itu di Mesir atau di Arab Saudi atau di Maroko. Jadi memang impian yang ditulis itu alhamdulillah hanya sekarang ya, sekarang baru kenyataan begitu ya. Padahal dulu-dulunya itu sebelum SMA ya, sebelum SMA tamat SMA ingin sekali gitu. Tapi qadarullah wa masya'ullah fa'al, impian itu terwujud ketika tamat S1 gitu. Jadi apa ya? Itu mungkin impian itu bisa faktor belum terlalu serius atau momentumnya belum tepat, atau ya Allah mungkin memberikan yang terbaik begitu. Nah, jadi itu perjalanan ingin mewujudkan impian itu udah lama sebenarnya. Mulai dari pertama nulis dia. Dulu ada itu video gitu, motivasi. Jadi tuliskan 100 impianmu di kertas, lalu tempellah di dinding ataupun tempat hal yang selalu kamu jumpai atau mungkin dekat cermin atau apa gitu. Nah, mungkin dari motivasi itu terbawa
di alam pikiran bawah sadar aku ya, bahwasanya ya aku harus bisa mewujudkan impian itu, walau entah kapan pun itu gitu ya. Nah, jadi setelah kenapa ya, jadi kembali lagi kenapa kenyataan apa sekarang itu memilih studinya di S1 lagi. Ya yang pertama ya itu pilihan lah ya, pilihan, karena kita sering belajar, kemudian ingin belajar lagi dari hal-hal yang nggak tahu, ya kan? Dan dari apa sabda Rasulullah juga, gitu kan, utlubul ilma minalladi ilaladi. Dari menuntut ilmu itu sepanjang hayat gitu, dari buayan sampai di yang lain. Jadi itu teman-teman semuanya ya, selepas S1 gitu atau S2 gitu, jangan sampai kegiatan akademik kita itu berkurang atau berhenti gitu ya. Walaupun kita belajarnya itu secara mandiri gitu, secara mandiri, otodidak. Nah, jadi apa impian kita yang ingin kita raih ke depannya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, itu harus diwujudkan dan dicicil. Mungkin bisa salah satunya kuliah di luar negeri. Nah, jadi yang pertama itu ya, faktor ingin selalu menuntut ilmu lah begitu. Kemudian yang kedua, bahwasanya saya kan di kuliah dulu ya, pertama Mahat Abu Ubaidah di dekat USU juga, tempat Sri selalu tempat kuliah Sri lah ya, dekat-dekat di situ. Mungkin kita nggak jumpa dulu gitu ya, belum jumpa. Jadi sering tuh main di USU, sering ya, jalan-jalan USU. Dan sempat juga ini asrama dulu di sekitaran USU lah gitu, sebelum masuk kuliah di UMN gitu. Nah, ketika masuk kuliah stop tuh di asrama dekat USU, asrama Abu Ubaidah, ya kan. Kemudian barulah nyari kos-kosan dekat kuliah S1 ya, S1 di Universitas Muslim Nusantara Basria di Medan ya. Nah, jadi ketika paginya Rifki kuliah pagi di Abu Ubaidah. Nah, setelah siangnya baru ke UMN gitu. Nah, kenapa Rifki ngambil kuliah dua-dua? Nah, itu faktor dari alam bawah sadar Rifki yang mengatakan bahwa kunci untuk keluar negeri itu adalah bahasa. Nah, jadi Rifki belajar bahasa, walaupun yang dikhususkan di situ adalah bahasa Arab ya. Nah, di Mahat Abu Ubaidah itu bahasa Arab dari mulai nol gitu. Jadi Rifki belajar dari nol 2,5 tahun. Kemudian setelah tamat ya normal seperti biasa kuliah di S1. Kemudian sebelum tamat dapat kuliah bahasa lagi, dan itu dibiasiswai, alhamdulillah ikut lagi gitu kan. Nah, jadi Rifki pikir bahwasanya bahasa ini adalah kunci untuk menjelajahi dunia gitu. Nah, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Nah, ketika dia tidak diasah, ya, dilancar, tidak bergaul dengan lingkungan yang mempunyai bahasa, gitu. Jadi ini akan lama-lama akan hilang gitu ya. Nah, jadi Allah mungkin memberikan kesempatan buat Rifki ya, kuliah bahasa Arab itu full, jadi lingkungannya bahasa semua. Kemudian kuliah lagi bahasa semua, kemudian langsung diasuh oleh native speaker dari Arab Saudi sendiri gitu.
Dan itu alhamdulillah sangat terbawa-bawa ya sampai sekarang. Mungkin kalau di USU dulu ya banyak orang-orang Arab ya yang mungkin di sana. Kemudian di sana memang ada sebuah basement orang-orang Palestina yang di Suriah dari Palestina yang memang di sana ya dekat dari USU sana. Jadi sering kok jumpa ya udah kayak biasa aja ngobrol gitu kan. Uh, jadi uh, apa namanya? Nah, setelah dipikir-pikir ya, ini bahasa ini kalau nggak dilanjutin ke jenjang selanjutnya yang lebih menantang, kemudian apa ya, tidak belajar di empunya bahasa gitulah. Ini kurang pas tuh kayaknya. Nah, jadi alhamdulillah gitu. Mulai dari belajar bahasa, kemudian cari info sana sini ya. Sempat kemarin ingin ke Madinah gitu ya, ke Madinah udah ngirim berkas di apply gitu kan, kemudian di Turki juga, kemudian ya yang terdekat, ini yang terdekat itu S1-nya di Mesir gitu ya, yang memang mudah kita akses ke sana gitu, dan persyaratannya mungkin tidak terlalu berat ya, kalau ya sesuai kemampuan lah. Jadi maka dari itu Rifki memantaskan diri lah ya, memantaskan diri ya sebelum berangkat ada persiapan-persiapan lagi gitu ya, mulai persiapan bahasa lagi, ya kan, kemudian persiapan hafalan Quran, ya seperti itulah ya. Kemudian ya dari perbincangan yang konsultasi sana sini, ya kamu kan udah satu ngapain kuliah lagi gitu ya, mending S2 gitu. Ya itu juga sebenarnya. Nah, jadi dulu sempat apply sana sini gitu kan. Ya, mungkin S1 sih sebenarnya. Cuman ya keinginan tuh ya keluar negeri aja lah gitu, alam bahasa dari itu. Apalagi motivasi dari dosen-dosen juga gitu ya, dosen-dosen kuliah bahasa Arab dulu ya. Ya kalau bisa lanjutkan ke ke luar negeri, ke Arab, ya ke Mesir, mau ke Suriah, mau ke Turki. Ya pokoknya berangkat gitu. Nah, itu mau dorongan-dorongan dari dalam dan dari luar itu luar biasa gitu kan. Jadi sampai akhirnya konsultasi sama orang tua, konsultasi sama alumni-alumni yang ini ya sudah kuliah di Mesir. Ya ada yang menyarankan ya lanjut, ayo berangkat atau ya ngapain gitu, umur gimana gitu. Ya jadi Rifki ini sekarang lagi mensiasati gitu, mensiasati gimana di S1 ini mudah-mudahan ada peluang S2. Jadi dulu pernah kuliah di dua tempat, nah sekarang mau ini lagi gitu ya, mau mencoba lagi apakah mampu atau tidak. Ya jadi pilihan itu dari motivasi yang dari dosen-dosen ya, berangkat. Apalagi Mesir itu terkenal dengan para ulamanya ya, dari Imam Syafi'i, mulai dari Imam Suyuti, ya apalagi sekarang Rifki lagi teman ya, lagi ada mentor gitu ya, dia jurusan dari alumni Al Azhar juga ya, itu pengembangan diri ya, alhamdulillah. Apalagi ulama-ulama yang sekarang itu keilmuannya ya nggak diragukan lagi ya, dari Indonesia, Somad ya, Nataki, kemudian lain sebagainya, ternyata itu dari Mesir gitu. Nah itulah pengembangan itu ya insya Allah ini jalan ilmu, apalagi ulama-ulama dulu dari negara ke negara menuntut ilmu ya nggak ada salahnya. Insya Allah tekad yang baik ini Allah akan tolong. Begitulah kira-kira jadi. Nah, teman-teman, dari jawaban narasumber kita tadi, kita sudah tahu nih, kenapa alasan beliau memilih untuk S1 kembali, kemudian kenapa memilih Mesir sebagai tujuan studi. Hal yang mungkin aku rangkum nih, pertama, the power of mind ya. Pikiranmu adalah magnet terbesar dari dirimu. Ketika kamu memikirkan positif, maka positiflah yang datang kepadamu. Jika kamu memikirkan yang negatif, maka negatif. Hal-hal yang negatif itu yang akan datang kepadamu. Dan selama kita masih hidup, belajar terus-menerus berlangsung. Jadi jangan pernah
bosan untuk terus-menerus belajar untuk memperbaiki diri sih. Ya, tadi bahas tentang bahasa. Bahasa memang sangat-sangat diperlukan sekarang, baik itu bahasa negara orang lain, bahasa universal, bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau yang lain-lainnya. Jika kamu bisa belajar hal itu sekarang, lakukanlah. Oke. Nah, kemudian mungkin kita akan bahas poin. Pengalaman terberat apa sih dalam prosesnya yang Rifki alami untuk sampai ke titik yang sekarang? Silakan jawab. Oke. Jadi untuk pengalaman sih ya, yang terberat yaitu mungkin gak benar amat lah ya, karena semuanya alhamdulillah dijalani dengan baik, dengan enjoy, meskipun mungkin ada halangan sana sini gitu ya. Itu dianggap sebuah hikmah atau pelajaran yang membuat kita mungkin lebih bisa bersikap lebih dewasa gitu ya. Kemudian apa ya, ya itu puncaknya itu atau prosesnya itu kita nikmati itu dekat-dekat. Nah misalnya ya sebelum kita berangkat ke Mesir itu mungkin hampir 6 bulan. Nah, dimulai dari belajar bahasa, kemudian ujian, gitu ya. Kemudian menunggu kapan keluar pengumuman lulus atau nggak lulus. Kemudian kapan tes tahap kedua, lalu kapan setelah diumumkan final kita gimana cari dana untuk keluar negeri gitu ya. Kemudian setelah itu menunggu visa gitu. Nah itu proses-proses itu ya ada yang mungkin berat ya, kayak gini ya, kita mau ke Jawa aja itu transit dulu lewat Malaysia gitu. Kenapa? Pertimbangan tiketnya lebih murah ya, transit dari Medan Malaysia Surabaya daripada langsung. Itu luar biasa juga gitu. Nah, itu uh, bolak-balik gitu ya, pesan 2 tiket gitu ya. Ya itu perlu mental ya, kemudian cakupan biaya yang nggak sedikit juga. Jadi alhamdulillah meskipun dijalani sendiri tapi banyak ya bidadari yang mendoakan, artinya orang tua gitu ya, bukan siapa-siapa, orang tua, kemudian ya uh, kakak, abang gitu ya. Nah itu semuanya saling mensupport lah ya. Dan apalagi terutama ya abang yang mungkin dia juga mempunyai impian yang sama dari dulu, tapi mungkin tidak tercapai. Maka adik-adiknya yang disupportnya gitu lah. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang terberat itu ya mungkin bisa dianggap sebagai apa ya, perlakuan Allah kepada hambanya untuk kita lebih bisa mengambil sikap, mengambil hikmah dari apa-apa yang telah kita jalani. Dan perjalanan yang terberat itu sebenarnya ketika kita memulai hal yang sudah kita jalani kebaikan gitu ya. Kemudian ibadah kita belajar itu salah satu dari ibadah ya, yang itu memang intens dulunya belajar bahasa. Tapi ya mungkin saat ini kita anggap bahwasanya ini kok nggak terjadi lagi gitu ya. Artinya istiqomah itu memang itulah yang salah satu yang terberat gitu ya. Istiqomah untuk memulai hal-hal yang baik itu sangat 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 berat lah gitu ya. Ya itu. Ya mungkin itu Sri. Gimana nih hasil wawancaranya? Lanjut ke part 2 apa enggak ya teman-teman? Berikut ini aku akan sisipin video Rifki selama ngevlog di
di daerah kampus atau di daerah Mesir ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dulu adalah salah satu pusat pemerintahan Daulah Fatimiyah, karena memang ini banyak tempat-tempat bersejarah, dan ini salah satu tempat-tempat bersejarah. Ada masjid, ada tadi kutab juga. Kemudian ini adalah jalan Syari' Mu'ais Lidinillah. Jadi suasana yang lampau itu masih terasa di sini. Dari bangunan tua, kemudian jalan-jalan yang bermarmer, ini membuat kesan bahwa peradaban Mesir itu masih rasa asli gitu. Ya, ini kita lagi toko-toko. Di sini banyak toko-toko. Terima kasih, sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.